Ada nggak Yohanes Aku pakai 14 data nomor nih 2? Pak, aku pakai Enggak. data ya. Kalau Iya, Bapak yang kan saya asal cari, ngomong aja, Bapak asal iya, yang ngomong saya aja. cari, Mbak, Gini Pak, yang kita pakai yang saya logika aja cari. lah, kita pakai logika. Kalau Halo orang semuanya, sebelum kita menuduh masuk ke yang pembahasan, tidak mungkin. penting untuk kita menyikapi judul yang beredar dengan kepala dingin. Konten ini tidak dibuat untuk menghasut, menyerang keyakinan tertentu, atau memprovokasi emosi. Di video ini, kita akan mencoba melihat sebuah isu yang ramai diperbincangkan dari berbagai sudut pandang, berdasarkan informasi yang ada, sekaligus mengajak kita semua untuk berdiskusi secara dewasa dan beradab. Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar, tapi tetap jaga etika, saling menghormati, dan fokus pada substansi, bukan kebencian. Karena perbedaan pandangan seharusnya menjadi ruang dialog, bukan permusuhan. Saya mau tanya aja nih soal Muhammad ya. Oh, soal Kalau- Nabi Muhammad. Ya, saya baru tahu juga keluarga saya kan banyak juga Islam kan. Pokoknya kami ini saling toleransi aja. Saya baru tahu juga Baik. kalau Muhammad itu masih di kuburan. Kalau Tuhan Yesus kan mati dan bangkit naik ke surga kan. Nah, sedangkan Muhammad ini masih ada di kuburan. Kenapa kalian mengikuti orang yang ada di kuburan? Sedangkan tujuan kita kan hidupnya kekal, kan? Nah, itu yang aku lebih yakin milih agama Kristen karena apa? Karena Tuhan Yesus mati dan bangkit naik ke surga. Ya, tidak mungkin orang sampai ke surga kalau Tuhannya itu tidak pernah ke surga. Makanya orang yang pernah ke surga dia akan bisa bawa ke surga. Sedangkan Nabi Baik. Muhammad ini belum pernah dia ke surga, bangkit pun belum pernah. Bagaimana dia membawa Anda ke surga sedangkan dirinya aja dia nggak bisa selamatin? Itu yang aku perlu tanya. Ya, itu Oh, aja. Coba. baik. Baik, ya, dengarkan jawaban Ya. saya. Yang pertama, ya Mbak ya, coba Anda membanding itu apel dengan apel gitu, bukan apel dengan jeruk, bukan. Ya, Anda membanding Nabi dengan Tuhan. Kalau Nabi, wajar Nabi itu wafat atau mati. Ya, wajar para Nabi terdahulu pun juga mati atau wafat. Yang kagak wajar itu Tuhan yang mati. Nah, jadi dengarkan itu ya. Kalau Nabi wajar mati, tapi kalau Tuhan itu bukan wajar, tapi kurang ajar ya. Nah gitu. Jadi nggak pantas itu Tuhan yang mati, Mbak ya. Kalau Nabi wajar mati. Nah berkaitan kata Anda ya, Yesus pernah ke surga karena dia dari surga, Mbak. Yang kami ikuti ini adalah Tuhan semesta alam pencipta surga, bukan yang dari surga, tapi pemilik surga ya. Kalau Yesus kan dari surga, tapi bukan milik dia surganya. Nah sekarang kami ini mengikuti pemilik surga. Lalu jalannya seperti apa? Jalannya itu dia utus rasulnya. Rasulnya yang dia utus untuk global yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajar kami mengikuti pemilik surga, bukan yang dari surga, bukan ya. Cuma contohnya kayak gini ya Mbak ya. Ya, saya dari rumah saya ya, dari rumah saya. Tapi saya bukan pemilik rumah ini, bukan. Pemilik rumah ini adalah nenek saya. Jadi saya itu ya bagaikan mengikuti pemilik rumah ini, nenek saya gitu. Bukan yang dari rumah ini ya. Jadi seperti itu juga umat Islam itu mengikuti pemilik surga, bukan mengikuti yang dari surga. Dan jangan Anda banding Nabi dengan Tuhan, karena Nabi itu wajar meninggal atau wafat. Kalau Tuhan itu nggak wajar mati, nggak wajar. Gitu. Ah itu jawaban saya. Berkaitan jalannya seperti apa? Nabi Muhammad itu juga jalan. Ya, Nabi Muhammad jalan ada dalilnya dalam Quran tuh surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Nabi Muhammad itu jalan. Terus Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kamu ingin sampai kepada Tuhan semesta alam, maka ikutilah jalan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun juga menjamin hidup yang kekal. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam pasti masuk surga. Gitu. Nah, yang kagak ada ucapan Yesus, semua umat Kristen pasti masuk surga. Nggak ada. Nggak ada. Di mana Yesus pernah mengatakan, aku menjamin Kristen masuk surga sampai kiamat 2 hari? Nggak kita temukan ucapan Yesus kayak gitu. Gitu. Kalau menurut Anda ada, Yesus menjamin Kristen, aku menjamin Kristen masuk surga. Kasih saya dalilnya, silakan. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 2 ya. Yohanes 14 ayat 2. Coba. Baik, saya hafal. Tolong carikan kosakata Kristen di situ.
Ada nggak Yohanes Aku pakai 14 data nomor nih, 2? Pak. Aku pakai Enggak. data ya. Kalau Iya, Bapak yang kan saya asal cari. ngomong aja. Bapak asal Iya, yang ngomong saya aja. cari, Mbak. Gini, Pak, Yang kita pakai yang logika saya cari. aja lah. Kita pakai logika. Kalau orang mati menuju hidup yang kekal tuh nggak mungkin. Kan Muhammad itu kan adalah utusan kan, sama juga dengan Yesus. Yang membedakan adalah Muhammad masih di kuburan, Yesus mati, bangkit dan naik ke surga. Itu disaksikan dengan murid-muridnya. Bahkan sejarah. Agama Kristen itu punya sejarah. Kalau Muhammad kita nggak tahu lahirnya kapan, meninggalnya kapan, ya kan, bener kan? Nah, kalau Yesus mati, bangkit dan naik ke surga itu seluruh dunia memperingati, bahkan di kalender memperingati Tuhan Yesus itu naik. Karena apa? Ada sejarahnya. Nah, jadi kita tidak bisa membantah sejarah ya. Misalnya proklamasi ya. Proklamasi 17 Agustus kan, itu kan ada sejarahnya kan. Begitu juga dengan kematian, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus tuh mati naik ke surga untuk menyediakan apa? Ya, pengikut-pengikutnya yang percaya sama dia, ya. Dia akan menyediakan tempat ke surga buat bagi umat yang percaya sama dia, siapapun termasuk Bapak. Bukan orang Kristen aja. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan ya. Dan disediakan tempat bagi yang bagi di surga ya. Itu ada di Yohanes saya pakai data Pak. Yohanes 14 ayat 2. Oke, saya tahu. Makanya Pak ya, makanya di Al-Qur'an itu kan kalian kan disuruhkan baca kitab-kitab sebelumnya kan. Tapi yang selama ini yang saya tahu dan saya pelajari, kalian tuh bacanya hadis. Sedangkan hadis itu jauh beda umurnya dengan Muhammad kan. Muhammad kan berapa abad baru muncul hadis kan. Bagaimana dia menyaksikan kehidupan Muhammad sedangkan Muhammad sudah mati, tidak disaksikan dengan kehidupannya Muhammad sehari-hari. Beda sama Yesus. Yesus mempunyai murid 12 orang. Apa yang diperlakukan sama Yesus, dia saksinya tuh lihat. Ya, jadi kita tidak perlu asal ngomong aja Pak, harus ada saksi dan ada sejarahnya. Itu tidak dipikir Kristen itu agama yang punya sejarah ya, dan sudah tercantum juga di tanggal ya. Oke lah. Mantap karangannya. Ya, bukan mantap Pak. Baik, saya tanggapi dulu, jangan panas dulu Mbaknya ya. Semua yang Anda katakan itu ngarang ya. Enggak Pak. Sabar dulu ya, dengarkan dulu jawaban saya. Ya, ketika Anda membawakan Yohanes 14 nomor 2 nggak ada kosakata Kristen. Catat tuh ya. Oke, itu satu. Nggak ada kosakata Kristen di Yohanes 14 nomor 2. Sabar dulu, tadi saya dengarkan Anda. Ya, tidak ada di dalam Yohanes 14 nomor 2 kosakata Kristen. Yesus menjamin Kristen. Ya, yang kedua Mbak ya, Nabi Muhammad itu dicatatkan hadisnya sewaktu beliau hidup. Namanya aja hadis ya. Hadis itu berdasarkan dari kelakuan Nabi Muhammad dan perkataan Nabi Muhammad ya. Jadi yang mencatatkan itu sejaman dengan Nabi Muhammad. Kalau tidak sejaman maka hadisnya derajatnya rendah. Beda dengan kitab Anda, punya 12 murid tapi kagak pernah ketemu sama Yesus satupun. Ya, contoh ya. Paulus itu kagak pernah tatap muka dengan Yesus ya. Itu satu perlu Anda catat. Kedua, Lukas itu bukan murid Yesus, tetapi Lukas itu mencatatkan 70 tahun setelah Yesus diangkat naik ke langit. Oke? Nah, tuh makanya jangan ngarang sama saya tahu semua. Yang ketiga, ya kagak ada orang lihat Yesus naik ke surga. Sabar dulu Mbak, sabar dulu. Jangan panas dulu ya. Tadi Anda bisa bantah ya pakai data habis ini. Ya, silakan tunjukkan datanya sama saya, oke? Kalau Anda mau bantah. Yang ketiga, Mbak, tanggapan saya yang ketiga, ya. Tanggapan saya yang ketiga, kagak ada orang lihat Yesus naik ke surga. Itu adalah dongeng. Orang melihat Yesus itu naik ke langit. Emangnya orang zaman dulu melihat surga bisa gitu? Pakai teropong apa? Makanya di kitab Anda itu bahasa aslinya ya Mbak ya, dalam bahasa Yunaninya Yesus itu naik ke Oranon, yaitu langit. Kalau bahasa aslinya surga itu dalam bahasa Yunani adalah paradiso. Jadi jangan coba ngarang sama saya. Ya. Nah, di dalam Yohanes 14 nomor 2 kata Anda ya, kata Anda di situ Yesus menjamin Kristen. Mana ada kosakata Kristen di situ? Coba tunjukkan sama saya kosakata Kristen di Yohanes 14 nomor 2. Silakan. Bapak kan bilang Tuhan Yesus naik ke surga ya. Saya pakai data, Pak. Coba Bapak buka, kasih lihat penonton semua. Coba Bapak buka Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah.
Coba buka. Jadi kita nggak asal ngomong, Pak. Ada data di sini. Anda kok. tahu nggak itu adalah ayat karangan? Enggak lah. Pak. Makanya Markus 16 itu ya, itu adalah ayat karangan dari 9 sampai 20. Dengar dulu. Kalau kamu bilang ini Alkitab karangan palsu. Saya bisa buktikan. Dengar dulu. Saya bisa buktikan. Kalian bilang Alkitab ini karangan atau palsu, kenapa kalian mencontek apa yang ada di Alkitab ada juga di Oh, Al-Quran? baik, itu belum saya jawab ya. Contohnya, Musa membelah lautan di Alkitab. Nah, di Al-Quran ada Musa membelah lautan juga. Tentang Mbak, Firaun Mbak. juga. Benar Mbak, kan? nggak ada itu di kitab Kristen. Yang ada di perjanjian lama kitab Yahudi. Nggak ada. Mana ada di kitab Yohanes, Lukas, Markus, Paulus, Nabi Musa membelah lautan, nggak ada. Oke, aku bukakan data ya. Itu adalah kitab Yahudi perjanjian lama yang kalian curi dari Yahudi. Ya. Nggak ada, Pak. Gitu. Justru Bapak ini gimana ya? Bikin umat-umatnya sendiri itu bohong-bohong. Bukan, saya menyuruh Anda belajar yang saya katakan Justru fakta. Bapak buka Ya. data dong, supaya umat Iya, data. Ya. ini Mau saya buktikan? Ya. Ayat yang Anda bawa Markus 16 nomor 9 itu karangan. Hah? Mau? Gini aja, Pak ya. Kalau memang Alkitab ini karangan, kenapa kalian menyontek? Itu aja. Dan intinya, Contoh-contekannya yang mana? Musa membelah lautan. Itu kitab Yahudi, bukan kitab Anda. Maria, anaknya Coba cari yang kitab Anda, jangan pakai kitab curian dari Yahudi, jangan. Pak, saya ini dibuka di Alkitab, Pak, bukan Yahudi. Coba cari yang perjanjian baru. Tunggu ya, saya buka. Gini, Tunggu. perjanjian baru dari kitab Kristen, Al-Quran nyontek itu di mana? Silakan. Nggak ada menyontek-nyontek, Pak ya. Ya nggak ada kan? Justru Al-Quran yang Nggak ada, udah dibilang nggak ada Al-Quran itu nyontek perjanjian baru, nggak ada nyontek saya Kristen tanya itu. Bapak ya. Itu Al-Quran ya. Tuhan Yesus tuh Alkitab ada sebelum Masehi kan? Sebelum Masehi. Terus? Iya, sebelum Masehi. Pokoknya Kitab Al-Quran itu apa? terakhir lah ya. Lukas aja di kanon kitab Anda itu 325 baru ada ya setelah di kanon. Nggak ada, Pak. Bukan sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu kitabnya Yahudi. Syukran Bang Stelo. Kitab Yahudi itu ya. Gitu. Coba Anda kalau mau pakai kitab Kristen perjanjian baru, silakan. Mana Al-Quran menyontek perjanjian baru? Ya, kata Al-Quran, ya bertanyalah kepada pemegang kitab sebelummu. Siapa yang dimaksud? Yaitu Yahudi. Bukan kitab Anda. Yang ditanyakan itu pun apa? Ya, tanyakan kepada pemegang kitab sebelummu, kata Allah, tentang masalah Fir'aun yang mengejar Nabi Musa. Betul nggak Fir'aun itu meninggalnya di tengah laut? Tanyain sama Yahudi kalau nggak percaya. Bukan kitab Kristen. Gimana sih? Tuh saya kasih fakta semuanya. Sekarang saya mau tanya, orang zaman dulu melihat Yesus naik ke surga pakai teropong apa? Silakan. Aduh, Bapak ini framing, Mbak, yang jelas. Bukan framing, bantahlah saya dengan data. Ya. Gimana ya? Bantah saya dengan data. Orang pakai teropong apa? Melihat Yesus naik ke surga. Kan nggak bisa. Begini aja. Nggak bisa Anda membantah saya, nggak bakalan. Kenapa di tanggal, di kalender, di kalender ada memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau nggak sejarah. Kenaikan Tuhan. Surga nggak ada sampai detik ini Muhammad nggak naik ke surga. Bagaimana dia mau bisa membawa kamu ke surga sedangkan dia nggak bisa? Cuma orang yang pernah ke surga dia akan tunjukkan kamu jalan ke surga. Saya akan pindah ke agama manapun kalau ada salah satu Tuhan yang pernah naik, mati dan bangkit naik ke surga, saya akan pindah. Cuma satu-satunya Tuhan Yesus yang mati dan bangkit naik ke surga. Oke, iya. Satu-satunya Yesus katanya naik ke surga. Sebelum Yesus udah ada yang naik ke surga, yaitu Elia, ya. Jadi Yesus itu telat naik ke surga, itu telat, ya. Yang naik ke surga sebelum Yesus itu adalah Elia. Elia lebih dulu naik ke surga sebelum Yesus. Elia bukan pemilik surga, Yesus bukan pemilik surga, ya. Tetapi ya yang diikuti oleh umat Islam ini adalah yang membuat surga. Pemilik surganya langsung, ya. Nah, tuh, ya. Kalaunya masih dia dari surga, ya, lalu turun ke bumi, saya nggak mau ikut. Kenapa? Karena dia bukan pemilik surga. Jadi yang diikuti itu adalah pemilik surganya, bukan yang dari surga, bukan. Oke? Perlu Anda catat itu, ya.
Argumentasi saya berdasar. Siapa pemilik surga? Ya, siapa? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki surga, yang menciptakan surga. Makanya Yesus nimbrungnya di surga Tuhan kami. Ngapain ngikutin orang yang nimbrung di surga Tuhan kami? Lebih baik kami mengikuti yang menciptakan surga dan yang memiliki surga, bukan yang nimbrung di surga Tuhan kami. Nggak perlu kami ikut. Ayo. Dia enggak lo tapi nih Pak. Yang jadi masalahnya itu yang kamu sembah, yang Muhammadku, dengarlah seruanku. Sedangkan kan dia masih dikubur. Bagaimana dia bisa menjadi suri toladan? Sedangkan pertama kelakuannya juga misalnya ya. Kita ini kan berdebat kan, jangan sampai saya digerebek nih. Kebetulan saya terus. Iya. Terus? Enggak Pak, karena keluarga aku juga ada Islam kok. Jadi saya Iya, kita diskusi paham saya. Tahu juga kan ya. Apa lagi aku mau bilang ya, banyaknya penontonnya Ustadz nih. Iya, 48.000 mecah rekor. Saya nangis penonton Edis TV ya. Enggak nangis juga sih Pak. Ini Pak ya. Kalau kita bicara soal surga itu kan masih diangan-angan lah ya. Orang mau ke surga juga masih diangan-angan. Yang mau bawa kita ke surga ini siapa? Itu aja pada intinya. Oke. Ya? Yang baik. Dengar dulu Pak. Baik. Muhammad kan masih di kuburan. Bagaimana dia bisa membawa kamu ke surga sedangkan dia belum bangkit? Ya, baik. Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia akan menyediakan bagi pengikut-pengikutnya yang percaya dan melakukan kehendaknya. Nah, itu makanya aku percaya Pak. Karena dia mati dan bangkit. Seandainya dia nggak bangkit, saya nggak akan percaya. Oh gitu, ya. 50.000 pecah rekor malam ini. 50.000. Syukron jazakumullah umat Islam ya. Terima kasih. Pak Ustadz gara-gara aku kan naik kan. Bukan gara-gara ente. Ya iyalah. Baik, Mbak, saya tanggapi dulu ya. Baik. Gimana, Pak, ya? Kata siapa umat Islam dimasukkan Nabi Muhammad ke surga? Itu kata siapa? Kata Edis, kata Karisteng. Yang memasukkan ke surga itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya. Iya, jadi salah anggapan Anda Nabi Muhammad yang wafat di Madinah memasukkan ke surga. Salah. Yang memasukkan ke surga itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya. Bagaimana kita meraih rahmat Allah? Maka dengan bertakwa. Jalan bertakwa mencontoh siapa? Yaitu Nabi Muhammad. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ya, yang memasukkan ke surga adalah yang menciptakan surga dan yang memiliki surga, bukan yang dari surga numpang. Makanya Yesus di Yohanes 14 nomor 2, di rumah Bapakku kata dia, bukan di rumah aku, bukan. Kalaunya masih numpang kayak Yesus, kagak usah dibanggain. Nah, ya, kalau masih numpang sama Tuhannya umat Islam. Apalagi yang membuka pintu surga pertama kali adalah Nabi Muhammad. Dan Yesus itu telat dia naik ke surga. Karena sebelum Yesus itu naik ke surga, Elia udah lebih dulu naik ke surga. Ya, gitu. Apa? Mau bantah apa lagi Anda? Itu kitab Anda sendiri yang bilang Elia naik ke surga, sedangkan Yesus telat. Tuh, ya, saya kasih Anda pelajaran dan datanya, gitu. Jadi jangan Anda elu-elukan yang mati kagak wajar. Tuhan mati, lalu bangkit, katanya naik ke surga pakai teropong apa? Orang lihat, ya. Lihat surga zaman dulu pakai teropong apa? Nggak masuk akal. Makanya beriman itu dengan akal gitu ya. Dengan akal beriman itu. Kalaunya masih numpang di surga, yang dari surga numpang di surga, kagak perlu kita ikuti. Yang kita ikuti itu adalah yang memiliki surga, yang menciptakan surga. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Bantah, silakan bantah ya. Bukan Nabi Muhammad yang memasukkan ke surga, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya.
Tapi kan Pak Ustadz, tapi kan yang membawa agama Islam itu kan Nabi Muhammad kan? Bukan. Utusannya kan Nabi Muhammad kan? Bukan juga. Setidaknya Muhammad jadi suri toladan buat kalian semua kan. Sedangkan kasih kesempatan saya bicara ya. Sedangkan di mana kita lihat ini Nabi Muhammad menikahi umur anak 6 tahun. Kedua ya, apa lagi namanya ya? Bisa berbohong dalam 3 hal kan. Baik. Nah, ketiga ya, kalian disuruh minum kencing unta. Baik. Ya. Terus ada nyamuk di air ya, kalian bisa wajib minum ya. Nah, ketiga juga yang masalah doa-doa itu kan kayak masuk kamar mandi, keluar kamar mandi harus kaki kanan kaki kiri kan. Nah itu kan ajaran Muhammad kan. Baik. Nah, jadi selama ini yang kalian harus patuh dan taat itu harus kepada Muhammad ya, karena dia ini adalah utusannya Allah ya. Kalau kami kan Yesus kan. Nah kalau Yesus ini Pak ya adalah ajaran kasih ya. Baik. Nah kasih ya sesama manusia ya, termasuk saya mengasihi Bapak lah ya. Kedua ya, Tuhan Yesus ini kan mati bangkit naik ke surga, sedangkan Muhammad sampai saat ini masih di kuburan ya. Ya maaf ya kalau saya salah ya, itu yang ada saya tahu. Nah bagaimana dia menuju ke surga, sedang dia membawa kamu ke surga menuju hidup yang kekal, sedangkan nabi kalian ini yang kamu sanjung Muhammadku dengarlah seruanku, sedangkan dia masih di kuburan. Bagaimana dia mau membawa hidup yang kekal sedangkan dirinya aja dia nggak bisa selamatkan? Kalau Tuhan Yesus seluruh dunia memperingati hari kematian dan kenaikan, bahkan bangkit dan naik ke surga, itu seluruh kalender memperingati seluruh Indonesia dunia ya, karena ada sejarahnya beda dengan Muhammad. Maka dari situ kita pakai logika juga Pak ya, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan aku dan Bapak yang percaya sama dia, supaya manusia di dunia ini ya yang berdosa ya, Nabi Adam kan sudah berdosa kan sama Hawa kan, karena melanggar hukum Tuhan kan. Nah datanglah Tuhan Yesus ya sebagai apa? Aduh lobet HP ku Pak ya, dengar dulu. Iya. Kiss dulu lah, dicas dulu. Saya tanggapi ya satu-satu. Oke? Mari kita pakai logika, ya Mbak ya. Mari jangan kita pakai logika dong Pak. Pakai kata Anda kan tadi harus pakai logika. Di mana logikanya Nabi Muhammad meninggal mau menyelamatkan kan gitu? Kan kayak gitu. Iya. Kan Bapak bilang tadi kita Muhammad yang membawa ke surga, sedangkan dia masih di kuburan. Itu yang ada di pikiran saya. Oke, coba. Mbak, di mana logikanya ya Tuhan yang katanya menyelamatkan tapi menyelamatkan dirinya sendiri kagak bisa? Itu di mana logikanya? Menyelamatkan dirinya sendiri dari tentara Romawi kagak bisa. Mau menyelamatkan Anda, di mana logikanya? Coba, ini Tuhan loh, bukan Nabi. Kalau Nabi kagak bisa menyelamatkan nyawanya, ya itu hal wajar karena dia Nabi. Yang kita harus pakai logika itu, di mana logikanya? Yang namanya Tuhan kagak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi menyelamatkan Anda. Mana logikanya? Coba Anda pikir gitu ya. Udah dibilang yang membawa ke surga itu bukan Nabi Muhammad, tapi rahmat Allah ya. Yang kedua, yang Mbak ya, saya tanggapi lagi dari perkataan Anda. Katanya Nabi Muhammad menikahi anak 6 tahun. Anda nggak tahu Yesus itu menikahi Maria umur 3 tahun. Mana datanya? Coba aku baca. Iya, baik. Ribka dinikahi Ishak umur 3 tahun. Siapa Ishak tuh? Makanya kitab Yahudi, kitab curian sih ya. Siapa Ishak teman-teman? Siapa Ishak teman-teman? Siapa? Siapa Ishak itu? Ishak itu di perjanjian lama anaknya Abraham. Ya. Tuh. Ya. Mencela-cela Yesus. Bukan mencela Yesus, nih tulisannya. Ya, saya kasih ya. Ini saya kasih. Baik ya. Baik, saya kasih. Oke, ya. Saya bukan mencela Yesus, saya membacakan yang tertulis ya. Nih. Sabar ya. Anda bisa protes nanti ya sama pendeta Belanda yang membawa kitab Anda ke Indonesia ya. Nih ya. Enggak. Nih ya. Apa yang dikatakan di tulisan ini? Ini kata Yesus ya, tulisannya merah. Istriku yang paling muda, kata Yesus, ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Oh indahnya
Nih, Markus 6 nomor 18 sampai 19 terbitan tahun 1928 ya, Mbak ya. Markus berapa, Pak? Nah, Markus nih. berapa? Markus Markus berapa? 6 nomor 18 sampai 19 terbitan 1928 sebelum akhirnya ya diedit oleh pendeta Albert de Meyer dari Gereja Reformis Belanda yang melakukan perubahan total terhadap Injil termasuk menendang ayat Matius 20 nomor 22 ya. Nah, tuh ya. Jadi saya hanya sabar Mbak, sabar ya. Saya hanya membacakan yang tertulis ya. Kalaupun Anda mau minta data lagi ya menikahi anak kecil. Sabar dulu Mbak ya. Saya kasih tahu dulu Anda ya. Tadi saya dengarkan Anda sampai 4 poin ya. Jadi saya wajib menjawab gitu ya. Kalaupun Anda mau ingin data yang saya sampaikan lagi menikahi anak kecil di kitab Anda ya. Anda bisa melihat pernikahan Ishak dengan Ribka. Ishak 40 tahun umurnya menikahi Ribka yang 3 tahun ya. Tuh ya, jadi bukan ukuran Mbak ya tentang masalah itu. Apalagi kan Nabi Muhammad itu menikahi Siti Aisyah. Gak ada musuh-musuh Nabi Muhammad menyerang Nabi Muhammad kamu menikahi anak kecil. Kagak ada ya. Kagak ada yang aneh itu menikahi anak di umur 3 tahun ya Mbak ya. Terus apa lagi? Poin Anda apa lagi Mbak selain itu tadi? Mana datanya Pak? Mana datanya? Iya. Mengenai teguran Yohanes Pembaptis tuh. Oke ya. Bukan saya bohong. Tadi kan saya membacakan yang tertulis itu udah diedit oleh pendeta dari Belanda namanya Albert. Bentar Mbak. Kalau memang Alkitab ini banyak diedit, kenapa kamu contek Alkitab? Al-Qur'an kamu tuh iya mana? Satu perjanjian baru Al-Qur'an mencontek perjanjian baru mana? Contohnya Musa membelenggu. Contohnya mana? Nah, Musa itu kitab Yahudi. Taurat itu. Sejak kapan Kristen punya kitab Yahudi? Kalian percaya kitab-kitab sebelumnya. Artinya kita iya. Taurat dan Injil bukan Mbak, kitab hadis. saya itu percaya kepada kitab sebelumnya yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang diturunkan kepada Nabi Isa, bukan kitab Anda. Kitab Anda bukan yang diturunkan kepada Nabi Isa, bukan. Mana ada Al-Qur'an saya menyuruh percaya dengan kitab Anda, nggak ada. Nah, dan Pak, di Al-Qur'an kan Pak, dengar dulu Pak, di Al-Qur'an kan bilang gini, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Betul. Di Alkitab ada, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang nggak percaya nyambung, kepada saya nggak dia akan nyambung. hidup. Nah, benar kan? Nah, artinya harus kamu baku connect nih. Siapa sih jalan yang lurus itu? Coba kamu baca di Alkitab, ada tuh. Saya kasih lihat datanya ya. Saya pakai data, Pak, ya. Baik. Habis itu saya jawab ya, tampilkan dulu ya. Biarkan dulu dia teman-teman ya. Kita tanggapi satu-satu. Saya bantah satu-satu ya. Aku bacakan ya Pak. Aku pakai data. Iya. Suruh buka dulu ya. Pengikut-pengikutnya Bapak nih. Yohanes 14 ayat 6. Tahu ya? saya. Terus kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Nah, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ayat ini menekankan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan dan hubungan dengan Allah Bapa. Nah, itu. Sedangkan ya dalam doa kalian tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sampai saat ini masih minta doa, minta tunjukkan kan. Nah, di Yesus sudah terjawab kalau dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, harus kamu percaya sama Injil Pak. Baik, saya jawab ya pakai data juga ya. Baik, sabar ya. Nih kan Al-Qur'an yang Anda maksud ya. Nih Mbak ya. Ya, aku cari dulu. Ya, lanjut Pak. Cari apa? Cari obat dulu supaya jangan stroke ketika saya jelasin ya. Saya itu cari cas tahu. Oh, cari cas. Iya. Lanjut nih Pak, lanjut nah. Tapi ambil dulu casnya, nanti nggak fokus gitu dengan jawaban saya ya. Oke, baik. Tapi nggak apa-apa nih Pak, nanti takutnya datang nggak polisi. Nggak apa-apa kalau ada yang mau geruduk Anda ya, hubungi saya. Nanti saya tegur, jangan digeruduk ya. Gitu. Yang 50.000 penontonnya sabar ya. Gampang kita akan bantah satu persatu dan sebagai pengetahuan untuk umat Islam gitu ya. Oke. Oke Mbak, udah? Tunggu dulu Pak ya. Oke lah kalau begitu. Sabar ya teman-teman, tap layar yang 4,6 M, penontonnya 51.000 ya di TikTok. Di YouTube saya cuma 200. Iyalah Pak ya.
Kasihan kali YouTube saya ini lama berkembangnya ya. Teman-teman semuanya perhatikan ini ya jawabannya. Katanya di Yohanes 14 nomor 6 ya, akulah jalan kebenaran dan hidup ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa selain melalui aku, kata Yesus. Lalu kata Mbaknya di Al-Quran kita itu ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Betul Mbak? Betul. Baik, ini kan ayatnya sampai sekarang udah dikabulkan. Coba. Baik. Mana buktinya? Kamu sudah temukan Mbak, jalan yang Mbaknya lurus? tolong pegangan ya Mbak ya. Nih, ini kan tunjukilah kami jalan yang lurus. Betul ini ayatnya Al-Fatihah ayat 6. Oke? Itu di Al-Quran atau di hadis, Pak? Nih, saya buka di Al-Quran ya. Nih, tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Nih, terjemahnya nih ya. Nih, tunjukilah kami jalan yang lurus di Al-Quran, oke? Mbak, jawabannya ini ada di ayat selanjutnya ya, yaitu jalan-jalan orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang murkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Sekarang saya kasih tahu jalan siapa yang sesat. Mbak, nih ya, jalan siapa yang sesat ya Mbak ya. Nih, yang dimaksud adalah jalan Kristen. Ya, jalan yang sesat itu adalah jalan Kristen. Itu kan di hadis, Pak. Bukan di hadis, di Al-Quran. Yang Anda maksudkan tunjukilah jalan yang lurus kan nih ya. Maksudnya jalan yang sesat siapa? Jalan yang lurus itu adalah jalannya para nabi dan orang-orang soleh ya. Yang dimaksud dimurkai adalah jalan Yahudi. Dan selain jalan Yahudi, mereka yang sesat. Siapa yang dimaksud dengan jalan yang sesat? Orang-orang Kristen. Ngarang. Nih ya, Al-Quran saya mengatakan kayak gitu. Kayak gimana? Jalan orang Kristen yang sesat ya. Makanya udah saya bilang tadi Anda pegangan dulu. Oke? Nah, lalu ya kata Yesus seperti apa jalan yang lurus? Mari teman-teman ya, jalan yang lurus itu seperti apa kata Yesus di Al-Quran, kata Nabi Isa. Nih ya, jalan yang lurus menurut Yesus dan Nabi Isa, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya kata Yesus, ya, Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus ya. Tuh ya, kata Yesus, akulah jalan. Maksudnya itu jalan agar Anda mencontoh Dia, menyembah Allah, bukan menyembah Yesusnya. Kalau menyembah Yesusnya itu adalah jalan yang sesat. Oh ya, jawaban saya pakai data Al-Quran saya, tunjukilah jalan yang lurus ya. Jalan seperti apa? Jalan seperti para nabi, bukan jalan Kristen yang sesat gitu. Enggak lah ya. Saya jawab pakai data atau ya Anda minta pakai data, ya udah. Jawaban saya memang sangat kejam dan menyakitkan gitu, sampai langsung sekakmat kagak bisa lagi Anda ngomong kan. Kitab Anda itu dalam otak saya. Nggak ada Yesus itu dilahirkan di kandang domba, nggak ada. Saya kasih Anda 10 juta kalau ada tertulis Yesus lahir di kandang domba. Ya. Ngaco. Nggak ada Yesus itu dilahirkan di palungan. Bukan di kandang domba, ngarang. Ngarang. Mana ada tulisannya di kandang domba? Saya kasih 10 juta kalau ada tulisannya di kitab Anda. Mana sejak kapan Yesus lahir di kandang domba? Dia lahir di palungan. Cocok Mi ya. Sekitar kira-kira seperti itulah ya Pak. Karena kan aku nggak pendeta juga kan Pak. Tapi aku tahu lah ya sedikit-sedikit. Kan kayak gitu. Ya, semua saya jawab pakai data. Nggak ada bantahannya. Gimana tadi jalan yang lurus? Enak nggak kira-kira jawaban saya bahwa jalan yang sesat itu adalah Kristen menurut Quran saya? Ya gimana nggak sesat Mbak? Yang disembah manusia. Kalian tidak sembah Muhammad kah? Oh ya enggak lah. Ya Muhammadku, dengarlah seruanku. Nah, dia kan masih di kuburan, ngapain? Lalu memanggil Yesus itu menyembah. Oh memang, saya menyembah Yesus. Oh baik, sudah jadi pasti. memanggil menyembah gitu. Saya menyembah. Kalau kita mengagung-agungkan orang. Coba Mbak panggil nama saya coba. Yusuf PI. Yusuf PI, kenapa? Lalu Anda menyembah saya gitu? Oh beda Pak. Ya makanya beda. Kalau ada seruan Muhammadku bukan nyembah.
pakai logika, selalu pakai logika. Saya pakai akal waras. Ya, tapi kasih Bapak taat kan sama jawaban firman-Nya. gitu. Tapi Bapak patuh kan sama Muhammad kan? Patuh kan? Patuh kan sama yang Muhammad namanya kan? patuh itu, Mbak, ya bukan cuma kepada Nabi Muhammad, kepada orang tua saya pun saya patuh, ya. Nah, artinya Pak, apa yang dibilang Muhammad, apa yang dibilang Yesus, kita harus patuh, kita ikutin. Misalnya, masuk ke kamar mandi pakai kaki kanan kah, atau kaki kiri keluar kah, atau bagaimana, kan berarti itu sudah patuh Ya terhadap berarti perintah kan Muhammad, kan? patuh mengikuti itu kan bukan berarti menyembah. Nah, ini kayak susah juga beneran ngomong sama Bapak nih. Iya, makanya logika Anda yang salah. Perlu saya benerin dulu. Yang namanya mengikuti dan memanggil itu bukan menyembah, Mbak, ya. Ayo, mental semua Anda diskusi sama saya, gimana tuh? Apa? Mau bawa logika Edis? Ya mental pula sama saya. Bukan masalah bawa logika, tapi kan memang kenyataannya kan sampai sekarang Muhammad nggak nongol-nongol kan, kita nggak tahu juga mukanya kayak mana, Ya tanggal iya, berapa Mbak. dia meninggal, hari terus Tadi kan apalagi saya udah jelaskan sama batiknya kapan. Mbak. Kita nggak Ya. tahu wajahnya Muhammad itu seperti apa. Beda Yesus, semua terinci dari awal sebelum datang, lahir, Wajah mati, Yesus aja bangkit, kagak naik ke ketahuan. surga, terinci semua di Alkitab, Pak. Wajah Yesus aja kagak ketahuan yang mana? Aduh, ngarang aja Bapak. Mbak, ya kalau Nabi Muhammad Nabi itu wajar meninggal, yang kagak wajar itu Tuhan yang meninggal. Yang jadi yang Nggak jadi masalahnya nih. wajar itu Tuhan meninggal, kayak gimana sih? Yang jadi masalahnya nih Pak, ya. Yang jadi masalahnya, yang Bapak panutkan itu belum bangkit-bangkit. Enggak, masih itu didoakan wajar terus. karena dia manusia bukan Tuhan. Yang Ngapain namanya didoakan Tuhan terus, Pak? ini Mbak yang kagak wajar meninggal. Tuhan meninggal nggak wajar itu. Ngapain Mana sih? didoakan terus? Di mana sih Anda meletakkan akal waras Anda Tuhan meninggal? Emang Yesus tuh mati aduh, karena untuk menebus aduh. dosa manusia, Pak. Ya teman-teman Oke, ya. apa ya? Di Anakku mana menangis gitu? Sudahlah ya, anakku menangis sudah. Iya. Makanya Besok-besok tuh lagi, Pak, anaknya nangis, ya jangan lagi nyembah manusia katanya. Pak. Iya Jangan tuh. begitu dong. Oh iya. Ya udah, saya ruqyah aja dah. Allahu la ilaha Besok illa lagi dah. huwal hayyul qayyum. Ya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil Besok ardh. lagi ya, Pak ya. Iya. Berapa kali Ya. aku mau naik, Bapak nggak kasih naik loh. Nanti saya ingat namanya, jangan diganti ya. Silakan nanti saya kasih naik ya. Kalau aku naik rame ya, Pak ya. Iya. Oke, Pak, sudah ya. Terima kasih, Pak. Oke. Assalamualaikum. Iya, waalaikum. Semoga Anda mendapat hidayah ya. Dede, dia sudah men. Iya, bising kali ya. Mental semua sama saya. Wah, betul gak jawaban saya? Ngapain ngikut yang dari surga? Ya, ngapain ngikut yang numpang di surga? Lebih baik ngikutin pemilik surga dan yang menciptakan surga toh, ya. Aduh, siapa yang menciptakan surga? Allah Subhanahu wa taala, ya teman-teman.